warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami semua dari kelas 11G. Kami akan mempresentasikan dengan materi yang telah diberikan oleh Bu Zata. Yang pertama itu konsep seni tari, yang kedua itu teknik menari dan prosedur menari, dan yang ketiga itu bentuk tari dan nilai estetisnya. Yang terakhir itu adalah konsep aspirasi seni tari. Ya, perkenalkan, nama saya Pris Hadijah. Saya Reva Dia Trianti. Saya Aisyah Kira Putri Tanjung. Saya Zila Zaratul Wilda. Saya Pris Hadijah akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep seni tari. Saya akan menjelaskan pengertian seni tari. Pengertian seni tari saya ambil dari ahli Hawkins. Nah, menurut Hawkins ini seni tari itu adalah ekspresi perasaan manusia yang diubah ke dalam imajinasi dalam bentuk media gerak. Dari sini tuh penciptanya bisa menyampaikan perasaannya ataupun emosi dia. Nah, di sini tuh maksudnya seni tari adalah ekspresi seni yang bisa mengungkapkan perasaan ataupun emosi dari seorang penari, ataupun tariannya mengungkapkan sebuah perasaan ataupun emosi. Yang kedua itu ada unsur seni tari utama. Yang pertama itu ada wiraga, keterampilan gerak tubuh. Nah, maksudnya di sini tuh seorang penari mampu menggerakkan tubuhnya sesuai dengan teknik ataupun prosedur tari. Yang kedua itu ada wirama, keselarasan gerak dengan musik. Nah, maksudnya di sini tuh penari mampu menggerakkan tubuhnya dengan musik, bisa menari dengan ritme-ritme musik yang sudah disediakan. Yang ketiga adalah wirasa, penghayatan dan ekspresi emosi. Nah, maksudnya di sini tuh penari mampu menyampaikan emosinya atau perasaannya melalui tarian yang dia lakukan. Nah, yang kedua itu ada unsur seni tari pendukung. Yang pertama itu iringan. Iringan itu adalah musik yang digunakan dalam menari. Nah, maksudnya tuh musik yang sudah disiapkan oleh coach ataupun pelatih mereka yang digunakan untuk menari di atas panggung. Nah, yang kedua itu ada kostum. Kostum adalah pakaian penari. Nah, setiap penari ataupun tarian pasti ada kostum yang khas mereka pakai kan. Yang ketiga tuh ada tata rias. Tata rias adalah hiasan yang mereka gunakan. Nah, setiap penari ataupun tarian pasti ada makeupnya yang khas masing-masing. Jadi itu adalah tata rias yang dimaksud. Yang keempat itu adalah pola lantai. Pola lantai itu adalah perpindahan penari. Nah, maksudnya di sini tuh adanya perpindahan penari ini agar enak dilihat aja gitu, supaya penari ini nggak berantakan pas perpindahan penari. Jadi adalah itu pola lantai. Yang terakhir itu ada gerakan, itu adalah gerakan penari. Nah, setiap tarian ini pasti ada gerakannya masing-masing yang membuat khas jadi tarian tersebut. Nah, yang kedua itu ada pola lantai dalam menari. Yang pertama itu ada vertikal. Vertikal itu memberikan kesan sederhana dan kuat. Contohnya itu kayak gini. Terus yang kedua itu ada horizontal, memberikan kesan tenang dan dinamis. Contohnya itu kayak gini. Terus diagonal itu memberikan kesan dinamis dan tidak stabil. Contohnya tuh kayak gini, panah gini. Terus yang terakhir adalah melengkung. Contohnya itu kayak gini. Nah, dari vertikal ini ada contohnya tuh tarian baris gede dari Bali. Dan yang kedua itu ada horizontal, ada tari saman dari Aceh. Terus diagonal ada tari pendet dari Bali. Terus yang terakhir melengkung, tari bedaya dari Jawa. Oke, saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis tarian. Yang pertama itu adalah tari tradisional klasik. Nah, maksudnya di sini tuh aturan baku dan pakem ketat. Menurut saya, tari tradisional klasik itu adalah tarian yang memiliki akar dalam tradisi ataupun warisan budaya yang diwariskan turun temurun tuh. Seringkali dipakai dalam mitologis ataupun agama ataupun sejarah. Yang kedua itu adalah tari tradisional rakyat. Nah, tari tradisional rakyat ini adalah sederhana dan ekspresif yang mencerminkan kehidupan masyarakat. Nah, maksudnya di sini adalah tarian yang dikembangkan secara turun-temurun di kalangan masyarakat lokal yang mencerminkan budaya ataupun yang sering dilakukan oleh masyarakat di situ. Nah, ini bisa dijadikan dalam perayaan ataupun upacara adat. Nah, yang terakhir itu adalah tari kreasi. Tari kreasi adalah dari tarian tradisional ini dikembangkan jadi tarian yang
terikat tanpa pola-pola tuh, pola-pola tradisi. Nah, jadilah dia tari kreasi baru yang telah dikembangkan dari tarian tradisional sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teknik menari. Yang pertama itu ada teknik menari gerakan kepala. Nah, teknik menari gerakan kepala itu contohnya seperti menganggukkan kepala, menggeleng-gelengkan kepala, atau kepala kita tuh ke atas atau ke bawah. Lalu yang kedua ada teknik menari tangan. Nah, teknik menari tangan itu contohnya gerakannya itu seperti mengayun-ayunkan tangan atau memainkan pergelangan tangan. Lalu yang ketiga ada teknik gerak tari badan. Teknik gerak tari badan ini seperti menggeol-geolkan badan atau gini, pokoknya meliuk-liukkan badan kita. Lalu yang keempat ada teknik gerak tari kaki. Nah, teknik gerak tari kaki ini contohnya seperti gerakannya tuh menjinjit kaki atau menghentak-hentakkan kaki. Contohnya ada di tari piring. Itu kan menghentakkan kaca. Kaki kita dihentak di kaca. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan prosedur menari atau prosedur merangkai kreasi baru tari. Yang pertama ada eksplorasi. Eksplorasi itu langkah pertama untuk pengalaman atau penjajakan untuk menghasilkan sebuah tari. Ya, di sini penari dapat berimajinasi untuk menghasilkan gerakan tari. Lalu yang kedua ada improvisasi. Improvisasi itu adalah mencoba atau mencari kemungkinan teknik gerak tari yang telah dipelajari pada tahap pertama tadi, yaitu eksplorasi. Lalu yang ketiga ada evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah pengalaman untuk menilai dan menyeleksi teknik gerak tari atau teknik gerak tari yang telah ditemukan pada tahap kedua tadi, yaitu improvisasi. Dengan kata lain, penari di sini menyeleksi teknik gerak tari yang telah ditemukan tadi. Lalu yang keempat ada komposisi. Komposisi ini adalah tahap terakhir untuk bertujuan mencari gerak tari selanjutnya untuk membentuk tari dari gerak yang telah ditemukan tadi, yaitu ada tahap evaluasi tadi. Jadi di sini tahap-tahap di mana kita membuat prosedur tari. Di sini saya akan menjelaskan bentuk tari dan nilai estetis dari tari kreasi baru. Nah, yang pertama itu ada bentuk tari kreasi baru, yaitu ada 3 macam. Yang pertama itu ada tari tunggal. Tari tunggal itu dilakukan oleh satu orang, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang kedua itu ada tari berkelompok. Tari berkelompok ini dilakukan secara bersama-sama dari awal hingga akhir tarian. Nah, yang ketiga ada tari berpasangan. Tari berpasangan ini dilakukan oleh 2 orang yang berpasangan. Dilakukan oleh maupun laki-laki maupun perempuan. Nah, yang kedua ada nilai estetis kreasi baru. Nilai estetis adalah nilai keindahan dan kesenian yang terkandung dalam sebuah tarian. Nah, nilai estetis dalam tarian ini dilihat dari gerakan, terus kostum, tata rias, dan penataan panggung. Contoh tari kreasi baru yaitu ada tari merak yang berasal dari Jawa Barat dan tari nguri yang berasal dari Sumbawa. Di sini saya akan membahas konsep aspirasi seni tari. Tujuan dan fungsi aspirasi. Yang pertama ada edukatif, relatif, ada estetis dan kultural. Yang pertama edukatif, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang seni tari seperti sejarah, perkembangan tari dan unsur-unsur dasar tarian. Yang kedua ada relatif, memberikan kesenangan dan hiburan serta melepaskan diri dari rutinitas sehari-hari. Yang keempat, meningkatkan kepekaan rasa keindahan dan membanggakan kemampuan untuk menilai dari estetis seni. Yang keempat, kultural, melestarikan dan mengembangkan warisan budaya serta mempertahankan identitas budaya. C. Tahapan apresiasi dan seni tari. Yang pertama itu ada empati. Empati merupakan tahapan dengan menilai baik dan buruknya seni yang dilakukan dengan pengamatan mata. Pada tahapan apresiasi ini, hal yang terlibat adalah pikiran dan perasaan. Yang kedua ada estetis. Estetis ini merupakan tahapan apresiasi yang menilai seni disertai dengan pengamatan dan juga penghayatan yang mendalam. Tahapan estetis ini berarti menilai
terhadap keindahan seni terlepas dari perasaan yang diberikannya. Yang ketiga ada kritik. Kritik ini merupakan tahapan seseorang yang memberikan klarifikasi, deskripsi dan analisis dan evaluasi terhadap seni yang dipamerkannya. Tahapan ini merupakan penilaian terhadap penari yang melakukan penari yang di depannya, dan dia akan mengkritik sebuah yang akan diperagakannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafira Hasanah. Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah Ibu Zata berikan. Apa persamaan makna tari kembang kedok dan tari Klaten? Jawabannya, seni tradisional yang sama-sama menggambarkan nilai-nilai cerita dan kehidupan masyarakat. Yang kedua, apa perbedaan makna tari kembang kedok dan tari Klaten? Makna dari tari kembang kedok ini berkaitan dengan simbol keanggunan, keindahan, dan kelembutan seorang wanita Jawa. Kedok yang dikenakan pada wajah yang menggambarkan kesopanan dan kesantunan. Sedangkan tarian Klaten ini mengandung nilai budaya dan simbolisasi kehidupan masyarakat Klaten yang penuh dengan kearifan lokal, kesederhanaan, dan kekuatan sosial. Gerakan tari Klaten cenderung lebih dinamis dan bersemangat. Selanjutnya, apa persamaan simbol tari kembang kedok dan tari Klaten? Tari Klaten dan tari kembang kedok sama-sama menonjolkan nilai keanggunan dalam gerakan, meskipun tari Klaten cenderung memiliki gerakan yang lebih dinamis dan energik. Namun setiap gerakannya tetap memperlihatkan keselarasan dan keluasan yang memancarkan estetika. Yang selanjutnya, apa perbedaan simbol tari kembang kedok dan tari Klaten? Tari kembang kedok menggambarkan simbol kesopanan, kelembutan, dan keanggunan. Seorang wanita, penggunaan kedok penutup wajah dalam tari ini adalah simbol dari kesantunan dan ketertutupan. Sedangkan tari Klaten lebih mengarah pada simbol kekuatan sosial dan semangat kolektivitas masyarakat. Selanjutnya, apa persamaan nilai estetis tari kembang kedok dan tari Klaten? Tari Klaten dan tari kembang kedok sama-sama menonjolkan nilai keanggunan dan gerakan. Meskipun tari Klaten cenderung memiliki gerakan yang lebih dinamis dan energik, namun setiap gerakannya tetap memperlihatkan keselarasan dan keluasan yang memancarkan estetika. Selanjutnya, yang terakhir, apa perbedaan nilai estetis dari tarian Klaten dan kembang kedok? Tari Klaten lebih mengutamakan gerakan yang dinamis, energik, dan penuh semangat. Sedangkan tari kembang kedok dengan kedoknya menggambarkan simbol kesopanan, keanggunan, dan misteri yang tersirat dalam setiap gerakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.